Assalamualaikum, Rahayu, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dibuatnya sebilah keris. Keris termasuk sebagai tosan aji yang artinya besi yang berharga. Sebab dalam proses pembuatannya diiringi dengan lagu tirakat dan doa-doa atau mantra sebagai wujud permohonan kepada Sang Pencipta agar keris tersebut bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Pada zaman dahulu, masyarakat Jawa sangat menghormati empu pembuat keris karena dianggap sebagai orang yang linwi. Bahkan setiap kerajaan di Jawa pasti memiliki empu keris yang hebat dan disegani. Para empu keris kerajaan tersebut bertugas untuk membuat keris pesanan raja, pangeran, dan para pejabat kerajaan. Pada masa lalu, setiap orang hanya memiliki keris yang dibuat khusus untuk dirinya yang dipesan pada seorang empu. Karena sejatinya, sebilah keris merupakan media doa yang dipanjatkan oleh empu pembuat keris kepada Tuhan agar apa yang menjadi harapan dan cita-cita pemilik keris dapat tercapai. Doa-doa tersebut dimantramkan pada lipatan-lipatan logam dan kemudian ditempa menjadi sebilah keris dengan bentuk dapur dan pamor yang melambangkan harapan atau cita-cita pemiliknya. Doa-doa yang dipanjatkan oleh sang empu kepada Tuhan adalah doa yang dikhususkan untuk si pemesan keris sesuai dengan keinginan, profesi, dan juga karakternya. Jadi secara prinsip, bagi masyarakat tradisional keris merupakan milik pribadi karena keris dibuat khusus untuk pemiliknya dengan bantuan seorang empu. Keris tersebut mengandung harapan atau cita-cita dari pemiliknya. Kehendak pribadi yang ditanamkan dalam sebilah keris akan berlaku selamanya, dan itu merupakan energi spiritual yang kuat untuk selalu menjaga dan membantu pemiliknya dalam mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, tidak ada perdagangan keris pada masa lalu karena kebanyakan keris hanya dibuat dengan tuah yang dikhususkan bagi pemiliknya dan keturunannya. Setiap kali seorang empu akan membuat sebilah keris sesuai dengan tata cara baku atau pakemnya, maka dia akan mempersiapkan diri secara spiritual. Sang empu harus membersihkan jiwa dan raganya dengan cara berpuasa atau tirakat dan mengurangi tidur. Seorang empu hanya akan tidur sebentar sesudah tengah malam dan melakukan semedi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan tentang keris yang akan dibuatnya. Setelah yakin bahwa dia telah mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui pertanda atau wangsit, maka biasanya sang empu juga akan meminta agar si pemesan keris melakukan tirakat dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa supaya diperkenankan untuk dapat memiliki sebilah keris yang bagus dan cocok untuk dirinya. Empu keris juga akan menanyakan nama lengkap, pekerjaan, serta weton kelahiran orang yang memesan keris untuk menyesuaikan dengan bentuk dan karakter keris yang akan dibuatnya. Tujuannya agar keris yang akan dibuat tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemesan keris. Data tersebut akan dipergunakan oleh sang empu untuk mulai merancang bentuk dapur dan pamor keris agar tercipta sebilah keris yang bagus, baik dari sisi eksoteri maupun esoterinya. Dalam proses pembuatan keris, sang empu juga akan menyiapkan sesaji dan umbul rampe yang diletakkan di dalam pesalen sebagai simbol harapan agar mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan selama berlangsungnya proses pembuatan keris. Keris yang dibuat oleh seorang empu akan selalu disesuaikan dengan karakter dan profesi dari orang yang memesannya, sehingga energi keris bisa selaras dan berfungsi dengan baik. Misalnya saja keris untuk seorang pejabat tidak akan cocok dimiliki oleh seorang pedagang. Keris untuk seorang pemimpin tidak akan cocok dimiliki oleh seorang petani. Jadi dalam memilih keris untuk ageman, sebaiknya tidak hanya mementingkan garap dan pamornya saja, tapi juga harus mempertimbangkan sisi esoteri yang merupakan fungsi utama dari sebilah keris. Memilih keris pusaka untuk ageman harus disesuaikan dengan tujuan dan karakter pemiliknya agar bisa selaras dan bisa dirasakan tuahnya. Oleh karena itu, sebaiknya keris ditayuh dulu untuk mengetahui cocok atau tidaknya untuk dimiliki. Demikian sedikit informasi tentang fungsi dan tujuan dibuatnya keris yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu. Salam sejahtera.